أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Daqaiqul Akbar bab 11, panggilan ruh setelah keluar dari jasad. Di dalam khobar yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, aku sedang duduk bersila di dalam rumah. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah. Beliau mengucapkan salam kepadaku. Lalu aku berkeinginan untuk berdiri sebagai penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebiasaanku ketika beliau memasuki rumah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, duduklah di tempatmu. Tidak seharusnya kau berdiri, wahai Ummul Mukminin atau ibu orang-orang mukmin. Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, melanjutkan ceritanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk. Beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur terbaring pada tengkuk beliau. Aku pun mencari uban di jenggot beliau. Aku melihat 17 rambut putih di jenggot beliau. Lalu aku berpikir dan berkata pada diriku sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar atau meninggalkan dunia ini sebelum aku. Lalu tersirat umat ini tanpa nabi. Lalu aku menangis sampai air mataku mengalir di atas pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercucuran di atas wajah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun dari tidurnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Ummul Mukminin? Aku pun menceritakan kisah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, keadaan apa yang paling berat bagi mayit? Aku berkata, engkau saja ya Rasulullah yang menjawab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak, kamu yang menjawab. Aku menjawab, tiada keadaan yang paling berat bagi mayit melebihi waktu di mana dia keluar dari rumahnya. Anak-anaknya bersedih di belakangnya sambil berkata, aduh ayahku, aduh ibuku. Dan sang ayah berkata, aduh anakku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini adalah berat. Lalu apa yang lebih berat daripada itu? Aku menjawab, tiada keadaan yang paling berat bagi mayit melebihi ketika dia diletakkan di liang lahatnya. Tanah diuruk di atasnya dia, kerabat-kerabat, anak-anak dan kekasih-kasihnya pulang meninggalkannya, dan mereka memasrahkannya kepada Allah yang Maha Luhur bersama dengan perbuatannya. Lalu datanglah malaikat munkar dan malaikat nakir dalam kuburnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang lebih berat daripada itu? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya keadaan paling berat bagi mayit adalah ketika masuknya orang yang memandikannya ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Lalu orang itu memandikannya, mengeluarkan cincin jarinya, telunjuk dan jari-jarinya mayat. Dia melepaskan pakaian pengganti dari badannya, dan dia melepas tiang para guru dan orang-orang ahli fikih dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itulah ruhnya memanggil-manggil dengan suara yang bisa didengar semua makhluk kecuali Staqalain
atau jin dan manusia. Ketika ruh melihat dirinya dalam keadaan telanjang, si mayit berkata, "Wahai orang-orang yang memandikan, aku mohon kepadamu demi Allah untuk melepas pakaianku dengan halus, karena sesungguhnya aku saat ini telah beristirahat dari sakitnya penarikan malaikatul maut." Dan tatkala dituangkan air kepadanya, ruh menjerit sembari berkata, "Wahai orang-orang yang memandikan, demi Allah, jangan tuangkan airmu yang panas dan jangan jadikan airmu panas dan tidak dingin, karena sesungguhnya jasadku telah terbakar dari terlepasnya ruh." Ketika mereka memandikannya, ruh berkata, "Demi Allah, wahai orang-orang yang memandikan, jangan menyentuhku dengan kuat, karena sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya ruh." Lalu tatkala selesai dari memandikannya, diletakkan kain kafan kepadanya dan diikat di tempat kedua telapak kakinya. Ruh memanggil-manggil kepada orang yang memandikan, "Demi Allah, wahai orang-orang yang memandikan, jangan mengikat kafan di kepalaku sampai aku melihat wajah keluarga, anak-anak, dan kerabat-kerabatku, karena sesungguhnya ini adalah akhir aku melihat mereka. Aku di hari ini akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak akan melihat mereka sampai hari kiamat." Lalu tatkala mayit dikeluarkan dari rumahnya, dia memanggil-manggil, "Demi Allah, wahai jemaahku, jangan kalian cepat-cepat membawaku sampai aku berpamitan pada rumahku, keluargaku, kerabat-kerabatku, dan hartaku." Lalu dia memanggil-manggil, "Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meninggalkan istriku dalam keadaan menjanda, maka jangan kalian menyakitinya. Dan anak-anakku dalam keadaan yatim, maka jangan kalian menyakiti mereka, karena sesungguhnya aku hari ini keluar dari rumahku dan tidak akan kembali kepada mereka selamanya." Dan tatkala jenazahnya diletakkan, dia berkata, "Wahai jamaahku, jangan kalian cepat-cepat sampai aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena sesungguhnya aku hari ini berpisah dengan mereka sampai hari kiamat." Lalu tatkala jenazahnya digotong dan para jamaah melangkah 3 langkah membawanya, dia memanggil-manggil dengan suara yang bisa didengar setiap sesuatu kecuali sakolain, manusia dan jin. Ruhnya berkata, "Wahai kekasih-kekasihku, wahai saudara-saudaraku, wahai anak-anakku, jangan sampai dunia menipu kalian sebagaimana dunia telah menipuku. Jangan sampai waktu mempermainkan kalian sebagaimana waktu telah mempermainkanku. Ambillah pelajaran dariku, karena sesungguhnya aku telah meninggalkan harta yang telah aku kumpulkan untuk para pewarisku, sedangkan mereka tidak akan menanggung kesalahanku sedikit pun, dan atas dunia yang mana Allah yang maha luhur akan memperhitungkan amalku. Dan kalian bersenang-senang dengannya, dengan hartaku. Jangan kalian meninggalkanku." Dan tatkala para jamaah menyolatinya dan sebagian keluarga dan teman-temannya kembali dari tempat sholat, dia berkata, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mengetahui bahwa wajah mayit lebih dingin daripada hawa atau cuaca yang dingin di hati orang-orang yang hidup. Tetapi jangan kalian kembali secepat ini." Lalu tatkala para jemaah meletakkannya di sekitar kuburnya, dia berkata, "Demi Allah, wahai jamaah dan saudara-saudaraku, aku mendoakan kalian dan jangan kalian tidak mendoakanku." Lalu tatkala para jamaah meletakkannya di liang lahat, dia berkata, "Demi Allah, wahai para pewarisku,
Tidaklah aku mengumpulkan harta yang banyak dari dunia kecuali aku meninggalkannya untuk kalian. Maka ingatlah aku dengan memperbanyak kebaikan kalian, yaitu untuk disedekahkan kepada aku. Dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan adab, maka janganlah kalian lupa mendoakanku. Berdasarkan riwayat ini, ada cerita dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu, yaitu diriwayatkan bahwa Abu Kilabah radhiyallahu anhu melihat di dalam mimpi kuburan telah terbelah dan orang-orang yang mati benar-benar keluar dari kubur. Mereka duduk di pinggir kubur dan di hadapan setiap seseorang dari mereka memegang wadah talam dari cahaya. Abu Kilabah radhiyallahu an pun melihat di antara mereka seorang yang termasuk tetangga-tetangga mereka. Abu Kilabah radhiyallahu an tidak melihat di hadapannya sesuatu atau tidak melihat wadah talam dari cahaya. Lalu aku, Abu Kilabah radhiyallahu an, bertanya kepadanya. Aku berkata, "Bagaimana bisa aku tidak melihat di hadapanmu wadah dari cahaya?" Lalu mayit itu menjawab, "Sesungguhnya mereka memiliki anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan kepada mereka. Mereka bersedekah untuk mereka. Cahaya ini merupakan sesuatu yang mereka atau anak-anak dan teman-temannya sedekahkan untuk mereka para mayit-mayit. Sedangkan aku memiliki anak yang tidak saleh. Dia tidak mendoakanku dan tidak bersedekah untukku. Karena itulah aku tidak ada wadah cahaya bagiku dan aku malu pada tetangga-tetanggaku." Ketika Abu Kilabah radhiyallahu an terbangun, dia pun memanggil anaknya si mayit itu dan menceritakan atas apa yang dia lihat di dalam mimpi. Lalu anak itu berkata, "Aku bertobat pada kekuasaanmu dan aku tidak akan kembali pada apa yang telah aku lakukan selamanya." Kemudian anaknya sibuk melakukan ketaatan doa dan sedekah untuk ayahnya. Ketika waktu telah lewat, Abu Kilabah radhiyallahu an melihat pekuburan itu di kesempatan lain sesuai keadaannya, sama seperti dulu. Dia melihat cahaya di hadapan orang itu dan lebih terang daripada matahari, lebih banyak daripada cahaya teman-temannya. Lalu orang itu berkata kepadaku, "Wahai Abu Kilabah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Aku telah benar-benar selamat dari malu kepada tetangga-tetanggaku." Dan di dalam khobar sesungguhnya malaikat maut mendatangi seseorang di daerah Iskandaria. Lalu orang itu bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Lalu gemetarlah tulang-tulang ruasnya, yaitu daging di antara perut dan belikat. Lalu malaikat maut berkata kepadanya, "Apa yang aku lihat ini?" Orang itu pun menjawab, "Takut neraka." Malaikat pun berkata kepadanya, "Apakah aku menulis sebuah kalimat yang mana kamu bisa selamat dengan kalimat itu dari neraka?" Orang itu pun menjawab, "Ya." Lalu malaikat maut mendatangkan buku catatan amal orang itu dan menulis di dalamnya, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ini kalimat basmalah adalah pembebas dari neraka. Dalam riwayat lain, seseorang yang arif mendengarkan seseorang yang membaca basmalah. Lalu orang itu berkata, "Nama kekasih di dalam kalimat itu, bagaimana kamu bisa melihatnya?" Kemudian dia berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa dunia bersama malaikat maut tidak sama halnya hal keselamatan. Sedangkan aku mengatakan bahwa dunia tanpa malaikat maut tidak sama dalam hal keselamatan.
karena malaikat maut bisa menyampaikan kekasih kepada kekasih lainnya. Wallahu alam bishawab.